Tadi saya ngalamin flashback ya. Saya ngalamin flashback tahun 2013. 2013. Memang udah 11 tahun lalu. Saya pernah dibawa Tuhan ke surga. Saya pernah dibawa Tuhan ke surga. Tadi waktu nyanyi kita masuk tahta sucinya. Itu seperti berbalik lagi ke situ. Berbalik lagi ke peristiwa itu. Dan benar-benar saya ngerasain satu hal yang indah bersama dengan Tuhan. Ingat waktu itu ceritanya, bagi sebagian besar di sini mungkin udah tahu. Saya tiba-tiba jam kurang lebih jam 3-an, tiba-tiba saya keluar dari tubuh saya terbang tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, sampai di satu tempat, itu semuanya emas, semua emas, lantainya pun emas, di kiri kanan itu malaikat tinggi-tinggi, besar-besar, dan ada satu tahta, duduk begini, tangannya begini, besar sekali. Dan saudara tahu, kita itu kecil kayak debu di situ. Kayak debu kecil sekali di situ. Tidak kelihatan. Tapi luar biasanya yang dari tahta ini memperhatikan. Luar biasanya yang di tahta ini bisa memperhatikan kita. Dan dia duduk begitu, besar sekali. Mukanya bersinar, itu terang itu dari mukanya. Terang di luar ruangan itu semua dari mukanya. Dan luar biasanya dari tahta yang besar itu, dia turun. Dia turun, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Tiba-tiba dia ada di samping saya, dan dia bawa buku. Dia bawa buku, satu bukunya dari emas. Saya masih ingat, waktu itu saya cium baunya, saya masih ingat sampai sekarang, baunya itu nggak bakal bisa ketemu di sini. Bau rempah-rempah yang luar biasa wanginya. Saya berlutut sampai begitu, tiba-tiba dia hampiri saya, dia bawa buku, saya lagi begini, saya nengok begini, saya ngelihat begini, di situ ada nama saya, Ferdy Gojali. Dia bawa buku begini, dia pegang, dia tepok punggung saya 3 kali. Dia bilang gini, setialah dalam melayani aku, karena besar rupamu. Dia tepok sekali lagi, setialah dalam melayani aku, dan karena besar rupamu. Dan yang ketiga dia ngomong yang sama. Saudara bisa bayangin, suatu hari kita akan di sana. Suatu hari saudara dan saya akan di sana. Dan apakah saudara setia dalam melayani Tuhan? Apakah saudara setia dalam mengiring Tuhan? Karena ada upah yang besar yang Tuhan persiapkan buat kita semua di sana. Di ujung hidup kita, ada upah yang besar yang Tuhan lagi persiapkan buat kita. Amin. Kita semua harus semangat. Kita semua harus semangat dalam ikut Tuhan. Kita nggak boleh main-main dalam mengiring Tuhan. Oke? Ini kejadian ini hari Rabu. Saya lagi baca firman, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu review satu topik yang saya pernah bahas tentang menghitung hari, bijaksana menggunakan waktu, bijaksana dalam menggunakan waktu. Tuhan suruh saya review lagi ini, kenapa? Karena ini penting sekali, ini penting sekali, ini teguran buat kita semua termasuk buat saya, teguran buat kita semua. Oleh sebab itu saya minta semuanya perhatikan baik-baik. Walaupun ini review, tapi ini banyak sekali pengembangannya. Ini banyak sekali pengembangannya. Saudaraku, kita semua memiliki 24 jam dalam sehari. Amin gak? Amin. Semua kita, siapapun, kita memiliki 24 jam dalam sehari. Jika demikian, mengapa kita sering merasa tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan? Kita sering merasa kekurangan waktu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Masalah utamanya bukanlah kita kekurangan waktu. Amin.
Saya ulang sekali lagi, masalah utamanya bukan kita kekurangan waktu, tapi masalah utamanya adalah cara kita menggunakan waktu dengan salah. Masalah utama paling dasarnya kita salah mengelola waktu kita. Kita salah memakai waktu kita. Seringkali kita boroskan waktu itu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah. Saya ulang sekali lagi, seringkali saudara dan saya memboroskan waktu demi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah. Kita senang sama game, kita senang sama sosial media, akhirnya tergerus waktu kita ke sana dan kita tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah. Ini bahayanya. Jangan sampai waktu kita selesai, kita kedapatan tidak melakukan apapun. Begitu selesai, kita nggak bikin apa-apa, kita menganggur. Kita lihat Matius 20 ayat 3 sampai 6. Matius 20 ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Lihat, di pasar rame, banyak kerjaan, tapi dia nganggur. Terus? Matius 20 ayat 4. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Lihat, pergi ke kebun anggurku, bukan diam di pasar, tapi pergi ke kebun anggurku, kamu akan dapat upah di sana. Terus lanjutkan. Matius 20 ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Iya, terus. Matius 20 ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Lihat, ada kata tambahannya apa? Sepanjang hari, artinya apa? Seumur hidupmu engkau tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Seumur hidupmu engkau tidak bermanfaat bagi Tuhan. Tumpahnya. Rita paling senang kalau. Lihat ya, seumur hidup kita, apa yang kita bikin buat Tuhan? Di sini jelas dibilang, kenapa kamu menganggur sepanjang hari? Perumpamaan ini memperlihatkan kepada kita Allah memiliki panggilan kepada setiap kita. Panggilan kepada setiap kita untuk bekerja di ladangnya. Kita mungkin berkata, kita sibuk dan tidak menganggur. Kita banyak kerjaan, kita nggak nganggur. Tapi di manakah kita sibuk? Ayo, di mana kita sibuk? Kita seringkali, maaf ya, kita seringkali sok sibuk. Tapi nggak pernah sibuk buat Tuhan. Saat diminta pelayanan, saat ditugaskan, aduh sorry, saya nggak ada waktu. Saat mau doain orang, sorry, saya nggak punya waktu. Sorry, saya nggak bisa. Saya bilang ya sama saudara ya, inikah yang disebut menganggur? Kita seringkali menampik pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama saudara, jika saudara tidak bekerja di kebun anggurnya Tuhan, maka kita dikatakan menganggur. Jadi Pak, saya mesti tinggalin pekerjaan saya mesti pelayanan. Bukan itu. Kebun anggur itu bisa berarti juga marketplace. Tapi saudara bergerak berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan berarti saudara harus meninggalkan pekerjaan saudara dan full timer, menjadi full timer. Saya bilang sama saudara, buat apa jadi full timer kalau saudara melakukannya tidak dengan full heart? Buat apa saudara melakukan full timer kalau saudara tidak mengerjakannya dengan full heart, sepenuh hati? Enggak ada artinya kok.
Bekerja sesibuk apapun, baik di kerohanian ataupun di marketplace, baik di kerohanian ataupun di marketplace, jika tidak dibawa kendali kehendak Allah, jika tidak dibawa kendali kehendak Allah, tetap kita dikatakan nganggur. Ingat ya, iblis bisa bikin kita sesibuk mungkin. Sesibuk mungkin. Sampai saudara nggak pernah punya waktu lagi untuk belajar mengerti kehendak Allah. Kita pernah melayani satu bapak, itu satu mulutnya kena sariawan, bayangin ya. Satu sariawan aja kita udah nyeri banget. Ini satu mulut kena sariawan. Dia datang pakai handuk ya di sini ya. Kenapa? Karena mulutnya nggak bisa nutup. Jadi ilernya turun terus. Ilernya turun terus. Papanya itu gembala. Dari satu gereja yang boleh dibilang cukup besar. Papanya gembala, datang dia sama papanya, sama istrinya, datang minta dilayani. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya ketemu dia, saya langsung bilang gini, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama dia, bilang gini, kamu ninggalin aku, kata Tuhan. Kamu melanggar panggilanku. Saya sampaikan ke dia, Bapak lari dari panggilan. Dia nangis, dia bilang, iya Pak, betul. Dia bilang, saya berjanji, saya akan membina youth, katanya. Dan saya menjadi pemain musik di gereja. Terus kemudian dia terjun bisnis, menjadi seorang pengusaha di bidang tambang, kalau nggak salah ya. Bukan kue tambang. Tambang apa nggak tahu, tambang apa nggak tahu. Pokoknya dia terjun di tambang dan dia diberkati di situ. Begitu dia udah mulai sibuk, dia udah mulai sibuk sama duitnya, dia mulai sibuk sama berkatnya, dia mulai sibuk sama pekerjaannya. Diam-diam dia mundur dari pelayanannya. Ingat dia bilang dia mau melayani di bidang musik. Tapi kemudian dia lari dari situ karena dia bisnis. Kemudian kena lah, sampai dokter itu bilang, dokter di rumah sakit, di salah satu rumah sakit dibilang udah kena cancer, itu seperti cancer di mulutnya. Saudara tahu, waktu kita doa, kita tuntun dia dalam doa, kita bawa dia untuk minta ampun sama Tuhan. Dan dia mau kembali lagi, meninggalkan pekerjaannya dan kembali lagi kepada panggilannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Berapa minggu kemudian dia telepon saya, sembuh total. Tanpa obat. Saudara ngerti? Ya. Kadang ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita mulai terjun di dalam panggilan kegelapan. Dia belokin kita supaya kita sibuk sama panggilannya kegelapan. Tujuannya satu. Lu dibikin capek sampai lu gak ada waktu buat Tuhan. Di situ kita kedapatan menganggur. Disitulah kita kedapatan menganggur. Saya ulang sekali lagi ya, bekerja sesibuk apapun, baik itu kerohanian, ataupun di marketplace, jika tidak dibawa kendali kehendak Allah, tetap kita dikatakan menganggur. Tetap kita dibilang menganggur. Apapun yang kita kerjakan harus dibawa kendali kehendak Allah dengan segenap hati kita tanpa persungutan. Saudara mau dipanggil di marketplace, asal itu dibawa kendali kehendak Allah dan saudara mengerjakannya dengan sepenuh hati, lurus, benar, lurus. Saya yakin saudara akan diberkati di situ. Dan saudara bisa dipakai Tuhan di situ, saudara bisa menjadi saksi Tuhan di sana. Saudara bisa dipakai menjadi saksi Tuhan di sana. Semuanya kembali ke sini kok. Semuanya kembali ke sini. Hati itu seperti satu tempat ya. Hati itu seperti satu tempat. Kalau ini ada di sini,
Ini nggak ada di sini, minuman ini nggak ada di sini. Itu hati kita. Kalau ini ada di sini, barang ini nggak ada di situ. Nah, permasalahannya, apa yang ada di hati kita saat ini? Kalau yang ada di hati kita Tuhan, Tuhan itu nggak di luar kita. Tapi kalau yang di hati kita duit, materi, Tuhan nggak ada di dalam kita. Tuhan kita singkirin keluar. Di situ kita kedapatan menganggur. Saudaraku, hari-hari yang saudara lalui, jika dihitung dengan penanggalan umum, memang mudah sekali. Sehari saudara lewatin, sebulan saudara bisa lewatin, setahun saudara lewatin. Gampang kan ngitungnya? Ada yang ulang tahun hari ini? Ada? Besok ada katanya. Siapa tuh? Hari ini nggak ada yang ulang tahun ya? Siapa yang mengalami? Semua saya yakin pernah ngalamin ulang tahun kan? Ya, Ari pernah, Ari. Semua pernah ulang tahun kan? Ya, saudara bisa hitung. Wah, tahun ini umur saya sekian, tahun depan sekian. Gampang saudara ngikutinnya. Gampang banget ngikutinnya. Tapi permasalahannya gini. Bagaimana dengan perhitungan Tuhan? Beda loh. Perhitungan kita sama perhitungan Tuhan itu beda. Enggak sama. Di mata Tuhan, ada hari yang terhitung, ada hari yang tidak terhitung. Kalau hari-hari itu kita tidak tinggal di bawah kehendak Allah, hari itu tidak terhitung. Kalau di hari itu, saudara hidup semaunya, hari itu tidak terhitung. Mungkin saudara sudah ngalamin setahun, 20 tahun saudara ikut Tuhan. Tapi belum tentu itu sudah sehari di hadapan Tuhan. Biar ya, ini jadi teguran. Walaupun saya pernah khotbahin ini, biarin. Karena Tuhan suruh saya khotbahin lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara menghargai waktu saudara. Saudara hargai benar-benar waktu ini. Waktu itu sangat terbatas, bagaimana kita gunakan agar diperkenan Allah. Agar saudara mendapatkan perkenanan Allah. Walau dengan waktu yang terbatas itu. Agar setiap hari yang saudara lalui benar-benar terhitung di hadapan Allah. Saudara bangun hubungan dengan Dia. Efesus 5 ayat 16-17. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pakai waktu-waktu yang ada itu dengan benar, karena hari ini jahat terus. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi bodoh ya. Saudara udah sekolah tinggi-tinggi, kalau saudara nggak pakai waktu benar-benar, saudara bodoh loh. Oke. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke. Ajar kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Supaya dengan baik sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Sekarang saudara lihat ya. Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 17. Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Terus
Kejadian 4 ayat Kalau saudara baca, nanti kita nggak usah baca semua deh, nanti kelamaan. Saudara baca nanti PR di rumah, saudara baca Kejadian 4. Itu tidak disebut sama sekali umur Kain. Saudara baca silakan, disebut gak umur Kain? Enggak, kenapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Sekarang saudara lihat di Kejadian 5, ayat 5 sampai 8. Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ya, terus? Kejadian 5 ayat 6. Saya tanya, disebut gak umur-umurnya? Terus? Setelah Set hidup 100. Nah, Set pengganti Habel. Set itu hidup benar di hadapan Tuhan. Terus? Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Terus? Kejadian 5 ayat 7. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Iya. Detail gak disebutnya? Detail gak? Kain gimana? Ada disebut gak angka-angkanya? Gak ada. Kenapa? Karena Kain tidak hidup di bawah kehendak Allah. Kain keluar dari Allah. Kain keluar dari Allah, tapi Set hidup di bawah otoritas Allah dan umurnya tercatat di situ. Alkitab mencatat secara detail umur-umurnya sampai keturunannya, tapi bagi Kain tidak. Cara Alkitab mencatat Kain dan Set sangat berbeda. Ya. Kain dicatat sangat singkat. Kain itu dicatat sangat singkat dan umurnya tidak ditulis, tapi Set sangat jelas. Keturunan Set satu persatu tercatat. Di sini kita lihat prinsip perhitungan Allah terhadap hari-hari kita. Di sini saudara bisa lihat prinsip perhitungan Allah terhadap hari-hari saudara. Kalau saudara tidak hidup di bawah kehendak Allah, hari itu terbuang sia-sia. Tuhan tidak catat itu. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Kain berdosa. Dia keluar dari Allah. Tidak ada hubungan dan persekutuan. Tapi Set jelas tercatat karena dia punya hubungan dengan Allah. Perhitungan hari-hari rohani kita berdasarkan keadaan kita di hadapan Allah. Saya ulang sekali lagi. Perhitungan hari-hari rohani kita berdasarkan keadaan saudara dan saya di hadapan Allah. Kalau hari ini saudara brengsek, marah-marah, ngomel-ngomel dari mobil sampai ke sini saudara marah-marah. Di sini haleluya, haleluya. Apakah itu tercatat? Perhitungan hari-hari rohani kita berdasarkan keadaan kita di hadapan Allah. Jika kita jauh dari Allah, kita mati dalam keadaan dosa dan pelanggaran, maka hari-hari itu tidak terhitung. Sampai saudara dan saya bertobat dan kembali berhubungan dengan Allah, baru kembali terhitung. Ngerti nggak? Sampai saudara bertobat, berbalik kepada Allah, baru itu terhitung lagi. Keluaran 12 ayat 2. Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Lihat ya, ini perkataan Tuhan ketika orang Israel keluar dari Mesir. Baru Tuhan ngomong, hari ini adalah bulan pertama. Hari ini adalah hari pertama. Bulan pertama. Mereka menyembelih domba lepas dari Mesir. Bulan itu jadi permulaan Israel di hadapan Allah. Saya ulang, bulan itu menjadi permulaan Israel di hadapan Allah. Saya berusaha pelan-pelan supaya saudara bisa ngerti. Lihat ya, Keluaran 12 itu dibilang bulan ini menjadi pertama, bulan yang pertama. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu menjadi yang pertama, hari pertama di hadapan Allah. Ketika mereka keluar,
Sebelumnya tidak terhitung. Tidak terhitung. Kenapa? Karena mereka dibawa kendali Mesir. Mereka dibawa otoritas kegelapan. Mereka dibawa kendali kuasa kegelapan. Kalau saudara sampai hari ini masih hidup di bawah kendali kuasa gelap, masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kepahitan, sorry, maaf saya bilang, Tuhan tidak mencatat harimu. Bisa nangkep sampai sini? Bulan itu jadi permulaan Israel di hadapan Allah. Sekarang kita lihat, berapa lama sejarah rohani kita? Ayo, selidikin masing-masing. Berapa lama sejarah rohani kita? Berapa tahun saudara udah terima Yesus? Pran? Berapa tahun? 2 hari? Jangan gitu dong, saya malu. Lihat ya. Berapa lama sejarah rohani kita? Tolong, kita semua selidikin. Saudara udah ngikut Tuhan berapa lama? 3 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Tapi bagaimana rohani saudara di hadapan Allah? Itu yang jadi pertanyaan hari ini. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Lihat ya, ini penggembalaan Paulus, jemaat di Korintus. Mereka berkarunia, mereka hebat dalam karunia. Tapi apa yang terjadi? Paulus bilang, kamu belum dewasa. Di mata Tuhan, mereka belum dewasa. Kenapa? Karena banyak sekali hari-hari mereka terbuang sia-sia. Walaupun umur mereka sudah tua-tua, tapi di mata Tuhan, mereka masih anak-anak. Jangan sampai nanti ketika saudara masuk surga, saudara masih pakai popok. Di sini kita gagah. Begitu sampai di surga kita pakai popok lagi. Jadi bayi lagi. Terus ayat 2. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Aku nggak bisa kasih kamu makanan yang keras. Aku bisa kasih kamu cuma susu. Kenapa? Kamu nggak siap dengar teguran. Terus? Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Terus 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Kalau kamu masih manusia duniawi, kamu masih anak-anak dan kamu masih minum susu. Kalau kamu masih duniawi. Saya ulang sekali lagi, tolong yang bertelinga, buka telinganya. Kalau kamu masih duniawi, kamu masih anak-anak. Kamu belum dewasa. Terus? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Lihat ya, kalau kamu masih ada iri hati, masih ada perselisihan, di situ kamu masih duniawi. Oke? Ingat tadi kita bilang hari pertama. Hari pertama di hadapan Allah. Hari pertama di hadapan Allah artinya hari pertama saudara menerima karunia selamat. Hari pertama di hadapan Allah adalah hari pertama saudara menerima karunia selamat. Artinya saudara lahir baru. Permulaan sejarah rohani kita. Sebelum kita bertobat, semuanya itu tidak dihitung. Saya ulang ya, sebelum saudara bertobat, semuanya itu tidak dihitung sama Allah. Tapi begitu saudara bertobat, menerima karunia selamat, baru di situ jadi hari pertama dihitung sama Tuhan. Ngerti sampai sini? 1 tahun bertobat, belum tentu umur kita juga setahun. Tapi tergantung keadaan kita di hadapan Allah. Saya ulang ya, 1 tahun saudara bertobat, belum tentu umur saudara 1 tahun di hadapan Allah.
Bisa jadi baru 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi saya berharap, walaupun saudara 1 tahun di hadapan Allah, tapi umur rohani saudara sudah bertinggi banget. Oke? Saudara nyimak gak? Jadi maksudnya apa nih? Usahakan semua hari-harimu tercatat di hadapan Allah. Dan umurmu benar-benar tercatat di hadapan Allah. Coba kita lihat di Kisah Rasul 13 ayat 18 sampai 22. Ada punya kalkulator? Siapa yang punya kalkulator? Tolong bantu saya ya. Kisah Rasul 13 ayat 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di 40 padang gurun. tahun, terus? Kisah Rasul 13 ayat 19. 40 tahun di padang gurun nih, terus? Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Terus? Kisah Rasul 13 ayat 20. Selama kira-kira 450 tahun, terus? Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Terus? Terus? Lanjutkan. 22. Ya, 21. Kisah Rasul 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Binyamin 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Terus? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Oke. Saudara lihat, Daud berapa lama berkuasa? Daud berapa lama berkuasa? 40 tahun. 2 Samuel 5 ayat 4. 2 Samuel 5 ayat keempat. 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Sekarang kamu jumlahin 450 ditambah 40 tahun di padang gurun, ditambah 40 Saul, ditambah 40 Daud, terus ditambah 3 tahun sampai bait Allah didirikan. Berapa? 573. Setuju? Setuju. Sekarang lihat. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Oke. Saudara nyimak gak? Ada perbedaan gak? Ya. Yang satu di Kisah Rasul dibilang 573. Ya. Di situ dibilang terjadilah pada tahun yang keempat, jadi 3 tahun. Oke. Bisa terima? Ya, ngerti? Jadi 573. Nah, sekarang di sini dibilang berapa? 480. Lah, kenapa nih ada beda nih? Kenapa yang satu 480, yang satu 573? Betul, ada waktu yang tidak dicatat. Yang satu di Kisah Rasul itu bicara soal sejarah. Tapi di Raja-Raja itu bicara soal keberadaan orang Israel di hadapan Allah. Ngerti gak? Yang satu di Kisah Rasul bicara soal sejarah. Sejarah umat manusia. Tapi di di Raja-Raja itu bicara soal keberadaan orang Israel di hadapan Allah. Bedanya berapa? Berapa? 93 tahun. 93 tahun tidak tercatat. 93 tahun hilang. Setuju nggak? Setuju. Kemana hilangnya? Sekarang saudara sama saya lihat sama-sama. Hakim-Hakim 3 ayat 8. Tolong dijumlah ya. Hakim-Hakim 3 ayat 8. Hakim-Hakim 3 ayat 8.
Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, terus sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. 8 tahun lamanya. Terus Hakim-Hakim 3 ayat 14. Hakim-Hakim 3 ayat 14. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Berapa? 18, tambahin ya. Terus Hakim-Hakim 4 ayat 2 sampai 3. Hakim-Hakim 4 ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haserot Hagoyim. Terus 3. Hakim-Hakim 4 ayat 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun, tambahin ya. 8 tambah 18 tambah 20. Oke, terus tambahin lagi. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tambah 7. Terus Hakim-Hakim 13 ayat 1. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Berapa? 93. Tepat gak? Tepat. Jadi 93 tahun itu tidak tercatat di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka dibawa kendali kuasa kegelapan. Ketika saudara dibawa kendali kuasa kegelapan, ketika saudara hidup berdasarkan kehendak diri sendiri, saya bilang hari-hari itu tidak tercatat. Setuju gak sih? Ngerti gak sih? Ngerti? Kalau saudara hidup di bawah kendali, di bawah ikatan kuasa kegelapan, tidak ada hari yang terhitung di hadapan Allah. Ini disebut hari-hari yang hilang. Ini disebut hari-hari yang hilang. Israel ditekan, terikat, mengabdi bukan kepada Allah. Israel itu milik Allah, tapi jika mereka di bawah pemerintahan musuh, harinya tidak terhitung. Saudara milik Allah, tapi kalau saudara hidup di bawah kendali kuasa kegelapan, saudara hidup di bawah pemerintahan musuh, saya bilang harimu tidak terhitung. Tolong sekarang, saudara kalau bangun tidur, mulai hitung hari saudara. Hitung hari-hari kita. Dengan bijaksana, pakai dengan sangat bijaksana. Hari-hari yang dihabiskan untuk diri sendiri tidak terhitung. Saya ulang sekali lagi, hari-hari yang saudara habisi untuk diri sendiri tidak terhitung. Mari kita koreksi hari ini. Berapa umur rohani kita? Gusar nggak? Gusar nggak sih? Tanpa persekutuan dengan Tuhan, hari-hari saudara jadi sia-sia. Jangan pikir kalau saudara udah ikut Tuhan 50 tahun, umur saudara juga 50 tahun nanti di sana. Enggak. Karena banyak sekali waktu-waktu yang saudara buang sia-sia. Sekarang kita lihat lagi. Jangan kira ya, hari-hari yang hilang itu tidak begitu banyak. Jangan kira hari yang hilang itu tidak begitu banyak. Coba perhatiin. Israel berjalan keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Berapa lama? 40 tahun. Mereka singgah di Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai sampai ke Kanaan itu cuma 11 hari. Jadi perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan tidak lebih dari 2 tahun. Saya ulang, tidak lebih dari 2 tahun.
30 tahun, 8 tahunnya berputar. Makanya saya bilang, jangan pikir hari-harimu hilang begitu aja dan itu tidak masalah. Jangan pikir begitu ya. Israel terlunta-lunta 38 tahun di padang gurun karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jangan pikir hari-hari habis begitu aja dan itu gak ada masalah. Tolong, semuanya tolong. Perhatikan hidup saudara. Sekarang kita lihat lagi Abraham. Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 3. Kisah Rasul 7 ayat 2. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran." Terus? Kisah Rasul 7 ayat 3. Dan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu." Ya, lihat ya. Waktu Tuhan ngomong, pergi, dicatat gak umurnya? Dicatat gak? Dicatat. Di situ enggak dicatat. Apa yang dilakukan? Kejadian 11 ayat 31. Dia masih bawa Terah, bapaknya, dia bawa Lot, ponakannya, yang paling dia sayang. Tapi dia bilang, pergi dari keluargamu. Tapi dia masih bawa ya saudara-saudaranya. Terus, Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot. Lihat, Abraham disuruh keluar, Abraham yang harus memimpin. Tapi di situ dibilang, Terah membawa Abram. Terah dikendalikan Abram. Mengendalikan Abram. Itu salah. Harusnya Abram yang harus mengendalikan Terah. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan memanggil Abraham. Terus? Yaitu Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Lihat, mereka pergi dari Ur Kasdim ke Haran. Disuruhnya kemana? Ke Kanaan. Dia berhenti di Haran. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu." Dan dipanggil kedua kali, betul gak? Dipanggil pertama, dia masih bawa Terah dan Lot. Dipanggil yang kedua, terus? Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Iya, 3. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus 4. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 Dicatat tahun. gak? Dicatat. Kenapa? Dia mulai pergi dari Haran, yang tadinya disuruh ke Kanaan, dia bertetap di Haran. Begitu dipanggil kedua kali, dia mulai keluar dari Haran menuju tanah Kanaan. Di situ baru dicatat umurnya 75 tahun. Di situ baru dicatat umurnya 75 tahun. Ini adalah permulaan Abraham di hadapan Allah. Saya tanya sekarang, berapa tahun yang hilang? 75 tahun hilang. Setuju? Banyak gak yang hilang? Banyak gak waktu-waktu saudara yang hilang sia-sia? Karena kita tidak hidup benar di hadapan Bapa kita, di hadapan Allah. Kita mulai hidup dalam kenyamanan. Kita malas sama Tuhan. Kita tidak panas, tidak dingin. Enggak panas, enggak dingin.
Kita suam. Akhirnya apa? Hilang deh umurnya. Nggak tercatat deh. Bahaya nggak? Sekarang saudara lihat lagi di Kejadian 16 ayat yang terakhir. Ayat 16. Kejadian 16 ayat 16. Kejadian 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Lihat. Abraham berumur 86 tahun ketika dia punya anak Ismail. Langsung kita loncat ke 17 ayat 1. Ini kan ayat terakhir ya. Saya bilang ayat terakhir. Kita langsung masuk ke Kejadian 17. Terus? Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Berapa umurnya? Tadi kan kita lihat di ayat terakhir, di 16. Umurnya berapa? 86. Sekarang berapa tahun hilang? 13. Ngapain Abraham? Ngapain? Ngurus Ismail. Dia sibuk sama Ismail, dia main sama Ismail. Akhirnya tidak tercatat umurnya. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya jelasin. Ngerti banget gak? Mudeng gak? Berapa tahun hilang? 13. Bisa bayangin, 13 tahun itu udah bisa ngapain? 13 tahun itu udah SMP loh. 13 tahun hilang di hadapan Allah begitu aja. 13 tahun tidak tercatat. Bahkan saudara boleh lihat 13 tahun itu nggak ada mesbah sama sekali. Betul? Nggak ada mesbah sama sekali? Ya, hilang begitu aja? Ya, tidak dicatat sama Tuhan. Tidak ada pewahyuan, tidak ada kisahnya dicatat. Bagaimana kita hari-hari ini? Bagaimana beberapa tahun terakhir ini? Saudara punya pengalaman rohani nggak? Saudara punya pengalaman rohani nggak? Saudara mengalami pengalaman rohani yang baru nggak? Adakah pewahyuan yang baru? Saudara bertambah nggak pengenalan akan Tuhan? Kalau enggak, seharusnya saudara gusar. Kenapa? Jangan-jangan hari saya tidak tercatat. Mungkin kita ogah-ogahan di hadapan Tuhan. Mungkin kita udah ogah-ogahan di hadapan Tuhan. Dulu kita bisa menggebu-gebu. Mau ibadah jam 10, jam 8 udah di sini. Wah, lama-lama jam 10 lewat 20 kita baru datang. Tambah hari tambah melar. Kenapa? Karena kita udah mulai malas-malasan, tidur-tiduran, leha-leha. Ngerti tidak? Halo? Tolong simak baik-baik. Jangan sampai saudara hidup sembarangan dan akhirnya hari itu hilang begitu aja. Mungkin kita jalani 30 hari, tapi belum tentu tercatat 1 hari di hadapan Tuhan. Saudara menjalani 1 bulan ini, belum tentu 1 hari loh di hadapan Tuhan. Di umur 99 tahun baru dicatat. Kenapa? Karena terjadi penyunatan, yaitu terbuangnya sisi daging. Bagian dari kita, yaitu sisi daging kita sudah mulai terbuang. Di situ Abraham baru tercatat lagi, 99 tahun. Saya berharap saudara ngerti ya. Banyak dari kita belum dewasa rohani sampai hari ini. Banyak dari kita belum dewasa rohani sampai hari ini. Kita udah ikut Tuhan udah sekian lama, tapi masih gedumelnya masih. Sungut-sungutnya masih. Tahu sungut-sungut? Tahu nggak? Pernah lihat semut? Sungut, mulutnya panjang itu. Kalau ngedumel itu nggak kelar-kelar. Sampai matahari terbenam juga belum kelar. Ngedumel terus, marah-marah terus kerjaannya.
Kerjaannya marah terus, dari pagi, siang, sore, malam marah terus. Kalau buka mata, mulut juga dibuka. Ngomel terus. Saya bilang, waduh bahaya hidupmu, bahaya, benar-benar bahaya. Kenapa? Jangan-jangan begitu engkau percaya Yesus, sampai sekarang engkau masih balita. Banyak sekali dari kita mungkin belum dewasa. Kenapa? Karena kita buang waktu untuk kesibukan dunia. Tapi tidak sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Tidak sibuk di kebun anggur Tuhan. Kita buang waktu sia-sia seakan tidak berharga. Kita buang waktu sia-sia seakan tidak berharga. Kita main HP bisa berjam-jam. Kita duduk di hadapan Tuhan. Sorry, katanya panas pantat saya kalau lama-lama di. Ibadah lama, aduh panas. Kenapa? Otakmu sudah di mall. Otak kita sudah di jalanan, otak kita sudah di luar. Jadi ibadah terasanya lama. Coba hatimu taruh di Tuhan. Mau kita ngobrol 6 jam di sini, saudara pasti betah kok. Amin. Mau nih. Kuat. Saya sudah pernah membuktikan saya seminar 8 jam. Betul nggak? Di Pekalongan. Oh, dia belum lahir. Ingat ya, jangan buang-buang waktu lagi. Waktu itu sangat berharga. Saya bilang sama saudara, masa lalu itu adalah sampah. Masa depan itu harapan. Hari ini adalah kesempatan. Ulang, 3, 2, 1. Masa lalu adalah masa depan. Hari ini. Oke. Hari ini tuh kesempatan kita untuk mengenal Tuhan. Berapa tahun kita menjadi Kristen? Berapa tahun saudara sudah jadi Kristen? Jangan sampai hari ini kita masih bayi. Jangan sampai hari ini begitu sampai di surga masih belajar jalan. Masih belajar ngomong, bahasanya cuman papa, mama, papa. Ya. Mari kita kembali. Mari kita kembali bergelora lagi di dalam Tuhan. Saya ulang sekali lagi, mari kita kembali bergelora lagi di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah kendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai kendor. Biar terus bergelora untuk melayani Tuhan. Apa yang saya bisa kerjakan buat Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Saya akan lakukan. Jangan sampai, aduh males ah. Aduh pelayanan males ah. Aduh pelayanan lu aja dah. Kita ngelempar-lempar akhirnya. Ya. Kadang saya mikir juga. Kayak misalnya, saat makanan datang, minta anak cowok, oke lah. Saya bilang anak cowok, kenapa nggak anak cewek ya? Kenapa nggak anak cewek? Cewek lemah pak, siapa bilang? Manusia terkuat di dunia itu perempuan. Siapa namanya? Nyonya Menir. Berdiri dari tahun 1918. Bisa bayangin kita berdiri di busway sebentar aja udah pegel banget. Dia dari 1918 dia berdiri. Manusia terkuat tetap Nyonya Menir. Ya, kadang-kadang kita berpikir ketika disuruh, kenapa nggak cewek ya? Kenapa cowok terus? Kenapa nggak cewek? Sekali-kali cewek dah ya. Setuju? Ya Rita kalau bawa makanan jangan melulu anak cewek,
Jangan suruh anak cowok datang bawa sendiri. Bawa bayi, bawa anak, bawa makanan juga. Kita bilang, Rita, sibuk amat lu, biar tercatat hari ini. Bawa semua. Ya udah, apa yang kita bisa bikin lah buat Tuhan. Kerjakan dengan segenap hatimu, jangan kendor. Saya bilang, jangan kendor. Jangan biarin kerajinanmu kendor. Ingat, ada hari yang tercatat, ada hari yang tidak tercatat. Kalau sampai hari ini tidak tercatat, dan hari-hari sebelumnya tidak tercatat, saya merindukan saudara setelah hari ini, semua hari saudara tercatat di hadapan Tuhan. Saudara benar-benar diam di dalam hadirat Tuhan, tinggal di bawah kehendak Allah, dan saudara benar-benar ikut Tuhan dengan benar. Di situ baru kelihatan nanti. Kita ketemu di awan-awan, Ari udah dewasa. Ari udah dewasa. Ignatius udah dewasa. Puji Tuhan. Nggak ada yang anak-anak di sini, nggak ada balita di sini. Semuanya udah dewasa. Nggak ada lagi yang belajar ngomong, belajar jalan. Semuanya udah jalan, udah ngomong. Amin. Lakukan pekerjaanmu dengan benar, maka hari-harimu bermanfaat di hadapan Tuhan. Yoel 2 ayat 25. Saya janji ini penutup. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Nih, Tuhan akan memulihkan tahun-tahunmu yang habis dimakan belalang. Waktu-waktu yang sia-sia, Tuhan bisa pulihkan kembali. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Terus. Belalang pelopat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tentaraku akan kukirim kepada kamu untuk membela kamu. Percaya engkau gak sia-sia ikut Tuhan. Percaya engkau gak sia-sia duduk melayani Tuhan. Percaya apapun yang kau kerjakan buat Tuhan, itu bermanfaat dan dikenan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin.